orang-orang bilang kalau kita menyelam itu tekanan tubuh bisa berubah. Terus gas di dalam tubuh juga bisa beda ya. Aku jadi agak panik nih. Tenang Mala, itu normal kok. Kalau kita masuk ke dalam air, tubuh kita memang langsung dipaksa beradaptasi. Tekanan makin tinggi, udara di paru-paru mengecil. Bahkan gas seperti nitrogen bisa lebih banyak larut di darah. Serius? Jadi tubuhku berubah cuma gara-gara aku turun beberapa meter ke bawah air dong. Iya, dan perubahan itu bisa sampai ke level organ, jaringan, bahkan molekul. Makanya penyelam harus naik pelan-pelan, biar gasnya nggak bikin masalah. Wah, berarti badan aku kayak disuruh ikut ujian fisika ya di bawah air. Iya, lagian ini menarik banget loh. Yuk, ku bantu jelasin satu-satu, mulai dari apa yang terjadi di organ, sampai ke jaringan dan sel tubuh saat kamu diving atau snorkeling. Di level organ, perubahan paling besar saat kamu turun ke bawah laut terjadi pada sistem pernapasan dan sirkulasi. Saat kamu menyelam, tekanan air meningkat sebesar 1 atmosfer setiap 10 meter. Menurut hukum Boyle, ketika tekanan naik, volume udara di dalam paru mengecil, sehingga paru-paru menjadi lebih kompak dan kapasitas fungsionalnya menurun. Selain itu, ketika tubuh terendam air, tekanan hidrostatik di pembuluh darah perifer meningkat dan menyebabkan darah terdorong menuju dada serta paru-paru. Proses ini disebut central blood pooling. Dan kondisi ini membuat jantung mengubah pola kerjanya sehingga frekuensi napas serta volume tidal dapat ikut berubah. Penelitian terbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelam mengalami perubahan gas darah arteri seperti peningkatan PaO2 dan perubahan PaCO2 saat berada di kedalaman. Semua adaptasi ini terjadi dengan sangat cepat begitu tubuh masuk ke bawah laut. Di tingkat jaringan, tekanan tinggi membuat lebih banyak gas larut dalam darah dan jaringan. Sesuai dengan Henry Law, nitrogen yang biasanya tidak aktif menjadi lebih banyak larut di jaringan lemak, otot, dan sistem saraf. Saat kamu berada di kedalaman, jaringan tubuh mengalami peningkatan nitrogen tension, yaitu tekanan nitrogen terlarut. Semakin lama berada di kedalaman, semakin banyak nitrogen masuk ke jaringan. Penelitian tahun 2024 oleh Balistra dan tim menemukan bahwa setelah menyelam, tubuh dapat membentuk venous gas emboli atau bisa disebut dengan FGE, yaitu gelembung gas kecil di pembuluh darah, terutama jika penyelam naik terlalu cepat. Dalam keadaan normal, tubuh bisa menghilangkan gas-gas ini secara perlahan. Tetapi bila jumlahnya terlalu banyak, risiko dekompresi akan meningkat. Kalau kita lihat sampai level sel dan molekul, imersi dan tekanan tinggi memicu respons biologis yang lebih dalam. Saat jaringan menjadi jenuh nitrogen dan oksigen, sel tubuh mulai mengalami stres oksidatif. Hal ini terjadi karena paparan tekanan tinggi meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies, seperti superoksida dan hidrogen peroksida. Penelitian terbaru pada penyelam menunjukkan adanya peningkatan penanda kerusakan oksidatif, termasuk 8-OHDG atau kerusakan DNA dan 8-iso-PGF2-alfa atau peroksidasi lipid. Temuan ini menunjukkan bahwa sel berusaha melindungi diri dari lingkungan hiperbarik dengan mengaktifkan sistem pertahanan oksidatif. Selain itu, tekanan tinggi juga merangsang pelepasan sitokin inflamasi seperti IL-6 dan TNF-alfa. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa beberapa penyelam merasa lelah, pusing, atau tidak enak badan setelah menyelam dalam waktu lama. Semua perubahan ini merupakan bagian dari upaya sel untuk mempertahankan homeostasis saat berada dalam kondisi ekstrim. Ketika semua sistem tubuh bekerja bersamaan, tubuh melakukan integrasi respon yang sangat kompleks. Paru-paru menyesuaikan volume udara, jantung mengatur tekanan dan aliran darah,
jaringan menyerap gas, dan sel berusaha melawan stres oksidatif. Semua respon ini saling berhubungan dan terjadi bersamaan. Selain itu, otak juga menyesuaikan aliran darah dan sinyal pernapasan agar kebutuhan oksigen tetap terpenuhi meskipun terjadi perubahan tekanan luar. Jika penyelam naik terlalu cepat, integrasi ini dapat gagal. Gas yang seharusnya keluar perlahan justru berubah menjadi gelembung yang dapat memicu decompression sickness. Inilah alasan mengapa penyelam harus naik ke permukaan secara bertahap. Paganini et al. Front Marseille 2024 menunjukkan adanya perubahan gas darah arteri pada penyelam, termasuk peningkatan PaO2 dan perubahan PaCO2 saat berada di kedalaman. Melestra et al. Front Physiol 2024 mengidentifikasi peningkatan stres oksidatif, inflamasi, serta terbentuknya venous gas emboli setelah aktivitas diving, terutama pada kedalaman tertentu. Beatty et al. Front Physiol 2024 menemukan bahwa berbagai biomarker fisiologis seperti respons inflamasi dan perubahan detak jantung dapat menjadi indikator risiko gangguan penyelaman. Ketiganya memperkuat bahwa perubahan tekanan dan gas saat menyelam bukan hanya terasa secara subjektif, tetapi terbukti memengaruhi tubuh hingga ke tingkat seluler. Pada akhirnya, diving dan snorkeling memberikan pengalaman luar biasa, tetapi tubuh bekerja sangat keras beradaptasi. Kalau adaptasinya gagal, penyelam bisa mengalami dekompresi, baru trauma telinga dan paru, toksisitas oksigen, gangguan saraf akibat nitrogen narkosis. Tapi dengan prosedur aman seperti naik perlahan, tidak menahan napas, dan membatasi waktu di kedalaman, tubuh kita bisa mengatasi perubahan tekanan dan gas dengan baik. Jadi, sebelum kamu menyelam, ingatlah bahwa tubuhmu sedang melakukan tugas berat untuk menjaga keseimbangan di bawah tekanan laut.